Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAUD. Perkenalkan saya Jihan Anggi Felicia selaku mahasiswi S2 jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta, program Magister Pascasarjana. Di sini saya akan membahas mengenai lokakarya, pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini, Merdeka Bermain, Merdeka Belajar dengan tema bermain dan bekerja sama. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kerangka konseptual yang akan saya bahas, yaitu di sini saya mengambil satu aspek perkembangan fisik motorik. Nah, dari fisik motorik ini terdapat motorik kasar dan motorik halus. Dalam motorik kasar di sini kita dapat mengembangkan kemampuan koordinasi, kontrol, dan keseimbangan anak usia dini. Selanjutnya untuk di motorik halus kita dapat mengembangkan kemampuan koordinasi, kontrol otot, kekuatan, koordinasi mata, dan koordinasi tangan untuk anak usia dini. Selanjutnya, kita sebagai pendidik PAUD dapat merancang kompetensi dasar dan indikator berbasis fisik motorik yang akan kita sesuaikan dengan bahan belajar dan bermain berdasarkan tema dan subtema yang akan kita bahas sesuai dengan kurikulum di sekolah kita. Selanjutnya, kita buat strategi pembelajaran, yaitu ada metode pembelajaran yang akan kita gunakan, bisa bercerita, metode bercakap-cakap, tanya jawab, eksperimen, dan sebagainya. Kemudian kita dapat menggunakan media atau sumber belajar yang menarik untuk anak usia dini dan tentunya yang aman sesuai dengan perkembangan usia anak tersebut. Selanjutnya kita merancang urutan kegiatan dari pembukaan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Selanjutnya kita tentukan alokasi waktu yang sesuai dalam kegiatan bermain anak usia dini. Nah, setelah itu kita rancang proses pembelajaran dengan membuat pengelolaan kegiatan bermain dan pengelolaan kelas sentra sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang sudah kita rancang pada hari tersebut. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita rancang asesmen perkembangan anak. Apakah dalam hari tersebut asesmen perkembangan anak ini sudah tercapai sesuai dengan tahapan usianya. Nah, kalau sudah tercapai maupun ada yang belum tercapai, kita evaluasi di proses umpan balik ini. Nah, kita lihat apabila ada capaian perkembangan yang belum tercapai, kita dapat mengevaluasi dengan melakukan kegiatan selanjutnya dengan kegiatan yang berbeda, namun dengan menentukan capaian perkembangan yang sama. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pengembangan tema profil berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, di pengembangan tema profil Pancasila ini, saya mengambil dengan tema bermain dan bekerja sama. Nah, di pengembangan tema profil Pancasila ini ada 4 tema, yaitu Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerja Sama, dan yang keempat, Imajinasiku. Nah, dalam tema bermain dan bekerja sama yang akan saya bahas ini bertujuan untuk mengajak anak berinteraksi dengan teman yang beragam sehingga si anak ini dapat menghormati orang lain yang berbeda dengan dirinya. Anak juga mampu bekerja sama dengan teman yang lain, mau berbagi dan tidak membeda-bedakan teman yang satu dengan teman yang lain. Anak juga bisa hidup rukun dan damai dimanapun dia berada. Nah, ini sudah dapat kita latih sejak dini. Selanjutnya, saya memilih proyek tema pada pembahasan kali ini, yaitu Festival Hewan Peliharaan. Nah, pada proyek tema Festival Hewan Peliharaan ini, saya membagi
kegiatan dengan 5 minggu. Minggu pertama ada membahas kegiatan tentang kucing peliharaanku. Jadi kita dapat menentukan kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan yang ada di lingkungan anak atau yang sering anak jumpai. Seperti kucing peliharaanku. Kemudian minggu kedua saya mengambil subtema kelinci kesayanganku, minggu ketiga ikan peliharaanku, minggu keempat kura-kura kesayanganku, dan yang minggu kelima ada festival hewan peliharaan, yaitu acara puncak tema dari kegiatan di 5 minggu tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas peta konsep atau rancangan kegiatan bermain yang akan kita bahas. Nah, dari festival hewan peliharaan ini dapat kita lihat sama-sama. Di sini saya membagi 5 subtema dengan kegiatan yang bermacam-macam, yang berkaitan dengan fisik motorik, kemudian yang berkaitan dengan bermain dan bekerja sama, serta mengembangkan keseluruh aspek perkembangan anak sesuai dengan usianya. Nah, di sini kita dapat lihat di minggu pertama ada kucing peliharaanku, kita bisa gunakan kegiatan estafet kartu gambar kucing peliharaanku, berperan seperti kucing sesuai dengan cerita yang akan ibu guru atau bapak guru sampaikan. Kemudian kita dapat mengajak anak menggambar dan mewarnai gambar kucing. Ini dapat dilakukan bersama-sama dengan teman-teman. Kemudian anak dapat kolase gambar kucing bersama teman kelompoknya. Kemudian anak dapat melakukan bermain permainan tradisional kucing dan tikus. Nah, kita di sini dapat mengenalkan permainan tradisional juga kepada anak. Selanjutnya di minggu kedua ada subtema kelinci kesayanganku, yaitu ada kegiatan menari dan bernyanyi lagu kelinci. Jadi, para pendidik PAUD bisa mengajak anak untuk bergerak sesuai dengan irama lagu. Selanjutnya di hari kedua kita dapat mengajak anak membuat kolase gambar kelinci. Yang ketiga, kita dapat mengajak anak bermain peran menjadi detektif mencari wortel. Nah, ini guru bisa memakai wortel asli atau wortel yang dibuat oleh ibu bapak guru dari kertas origami maupun kreativitas lainnya. Kemudian di hari keempat, anak dapat kita ajak untuk melompat dan menyusun kata kelinci. Nah, ini kita bisa pakai kartu huruf sehingga anak dapat mengenal huruf-huruf yang ada di satu kata kelinci. Di hari kelima, kita dapat mengajak anak untuk berkreasi membuat tempat pensil berbentuk kelinci dari alat-alat atau bahan sederhana. Selanjutnya di subtema minggu ketiga kita bahas mengenai subtema ikan peliharaanku. Nah, di sini kegiatannya yang hari pertama ada senam ikan berenang. Ini sudah ada juga di YouTube gerakannya, jadi para pendidik PAUD bisa mengikuti mengajak anak untuk bergerak sesuai dengan irama lagu dan video yang Bapak Ibu Guru akan tampilkan. Selanjutnya di hari kedua kita dapat mengajak anak untuk membuat mozaik gambar ikan. Yang ketiga kita dapat mengajak anak membuat anyaman ikan. Yang hari keempat kita dapat mengajak anak membuat akuarium ikan. Ini dapat digunakan dengan alat sederhana. Ya. Yang hari kelima kita dapat mengajak anak untuk memancing ikan bersama-sama teman kelompoknya. Wah, seru banget ya. Nah, selanjutnya di subtema minggu keempat ada kura-kura kesayanganku. Nah, di sini kegiatannya juga berbeda, yaitu yang pertama ada merayap seperti kura-kura. Jadi anak-anak dikenalkan cara kura-kura berjalan. Selain itu kita dapat melatih kemampuan fisik motorik kasarnya ya ketika anak-anak merangkak. Selanjutnya di hari kedua ada mozaik gambar kura-kura. Nah, kegiatan mozaik ini kita lakukan dari minggu pertama sampai minggu keempat, tapi dengan gambar yang berbeda-beda sesuai dengan subtemanya. Kemudian di hari ketiga kita mengajak anak bermain membuat kura-kura dari plastisin. Nah, ternyata dari plastisin ini kita dapat membuat berbagai macam bentuk, termasuk bentuk kura-kura ini.
Selanjutnya di hari keempat kita dapat mengajak anak membuat kura-kura dari piring kertas. Dan di hari kelima kita dapat mengajak anak membuat finger painting gambar kura-kura. Wah, seru banget nih, ini kegiatan yang sangat menyenangkan ya untuk anak, karena anak dapat mengeksplor kemampuan fisik motoriknya terutama dan kemampuan bekerja sama dengan temannya. Kemudian di minggu kelima yaitu puncak tema Festival Hewan Peliharaan. Ini ada 5 hari juga. Yang hari pertama kita dapat mengajak anak lomba lari estafet kartu huruf kucing. Nah, jadi ibu guru atau bapak guru bisa menyediakan kartu huruf yang bertuliskan menjadi satu kata kucing. Kemudian anak dapat lomba lari estafet bersama-sama temannya. Selanjutnya di hari kedua kita dapat mengajak anak untuk lomba merangkak dan menghubungkan gambar hewan peliharaan dan makanannya. Selanjutnya di hari ketiga kita dapat mengajak anak lomba cerdas cermat tentang hewan peliharaan yang sudah dibahas oleh Bapak Ibu guru, yaitu bisa tentang ciri-ciri, kemudian jenis makanan dari kucing, kelinci, ikan, dan kura-kura yang sudah Bapak Ibu guru bahas. Selanjutnya kita dapat mengajak anak untuk membuat pameran hasil karya kolase dan mozaik hewan peliharaanku. Jadi hasil karya kolase, mozaik bentuk kucing, kelinci, ikan, dan kura-kura yang sudah anak buat, kita dapat buat menjadi sebuah pameran hasil karya. Kemudian hasil pameran karya tersebut bisa dilihat oleh seluruh anak dan seluruh orang tua murid. Selanjutnya di hari kelima kita dapat mengadakan festival hewan peliharaan. Kita dapat mengenalkan hewan peliharaan tersebut secara langsung ya, karena ini hewan-hewan yang mudah dijumpai oleh anak atau yang bisa difasilitasi sekolah ya, seperti kucing, kelinci, ikan, atau kura-kura, atau bisa beberapa hewan tersebut. Nah, selanjutnya ada pengembangan klasifikasi bermain kreatif yang akan kita bahas. Di sini kita dapat klasifikasikan menjadi 5 untuk bermain kreatif. Yang pertama ada kreasi terhadap objek. Nah, di sini proyek temanya Festival Hewan Peliharaan. Di klasifikasi yang pertama kita dapat berisi kegiatan, yaitu yang pertama estafet kartu gambar kucing peliharaanku, menggambar dan mewarnai gambar kucing bersama teman kelompok, kolase gambar kelinci, kreasi membuat tempat pensil bentuk kelinci, mozaik gambar ikan, membuat anyaman ikan, membuat akuarium ikan, kemudian mozaik gambar kura-kura, bermain membuat kura-kura dari plastisin, membuat kura-kura dari piring kertas, finger painting gambar kura-kura, pameran hasil karya kolase dan mozaik hewan peliharaanku. Wah, jadi kreasi terhadap objek ini sudah termasuk ya di kegiatan sebelumnya yang sudah kita bahas tentang kreativitas yang akan anak buat. Selanjutnya yang kedua ada permainan cerita bersambung. Nah, ini sesuai dengan kegiatan berperan seperti kucing sesuai cerita yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang ketiga ada permainan dengan pertanyaan kreatif. Nah, ini sesuai dengan kegiatan lomba cerdas cermat tentang hewan peliharaan yang sudah anak-anak ketahui sebelumnya. Kemudian yang keempat ada permainan gerak kreatif yang berisi kegiatan menari dan bernyanyi lagu kelinci, melompat dan menyusun kata kelinci, senam ikan berenang, memancing ikan, merayap seperti kura-kura, lomba lari estafet kartu huruf kucing, lomba merangkak dan menghubungkan gambar hewan peliharaan dan makanannya, kemudian kegiatan festival hewan peliharaan yang akan dilakukan di akhir puncak tema. Selanjutnya yang kelima yaitu permainan drama kreatif yang berisi kegiatan drama sederhana, yaitu bermain permainan tradisional kucing dan tikus, dan dapat mengenalkan anak untuk bermain peran menjadi detektif mencari wortel. Oke, selanjutnya terkait pengembangan materi belajar dan bermain yang akan kita bahas.
Di sini saya mengambil salah satu subtema di minggu keempat, yaitu kura-kura kesayanganku. Di hari pertama ada merayap seperti kura-kura, hari kedua mozaik gambar kura-kura, hari ketiga bermain membuat kura-kura dari plastisin, hari keempat membuat kura-kura dari piring kertas, dan di hari kelima ada finger painting gambar kura-kura. Oke, Bapak Ibu Guru PAUD dapat menyanyikan lagu ini juga, dapat mengenalkan juga kepada anak-anak tentang lagu Binatang Kura-Kura. Kita nyanyi sama-sama ya. Ini kura-kura tinggal dalam cangkang, dia sayang rumahnya, amatlah sayang. Kepalanya keluar jika ingin makan, kepalanya masuk jika ingin tidur. Nah, ini secara langsung kita dapat memberitahu atau mengenalkan anak tentang ciri-ciri binatang kura-kura yang mempunyai cangkang. Kemudian kita dapat mengenalkan bahwa kita harus menyayangi binatang. Kita nyanyikan sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ini kura-kura tinggal dalam cangkang, dia sayang rumahnya, amatlah sayang. Kepalanya keluar jika ingin makan, kepalanya masuk jika ingin tidur. Oke, selanjutnya saya akan membahas di kegiatan minggu keempat hari ke-1 ini, yaitu kegiatannya merayap seperti kura-kura, seperti gambar yang sudah ada di tampilan. Nah, deskripsi kegiatannya ini, anak merayap ya dapat menggunakan meja sebagai aturan main, bahwa tubuh anak tidak boleh menyentuh atas meja saat kegiatan merayap. Kegiatan ini juga dapat dilakukan dengan iringan instrumen lagu. Nah, jadi biar anak-anak semakin semangat untuk merayap sampai dari jalur start sampai jalur finish sesuai dengan meja yang telah disusun oleh Bapak Ibu Guru, itu kita dapat setel atau dapat nyanyikan lagu dengan instrumen lagu yang semangat untuk anak-anak. Indikatornya di sini anak-anak dapat merayap seperti kura-kura, kemudian anak dapat dilatih untuk bersikap sabar kala menunggu giliran dia untuk merayap. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk melatih kemampuan motorik kasar anak saat merayap, kemudian melatih kesabaran anak ketika menunggu giliran untuk merayap, dan melatih kemampuan kinestetik anak yaitu fisik motorik kasar anak ketika merayap. Oke, selanjutnya di sini alat bahan yang dapat kita siapkan yaitu ada meja anak-anak, kemudian sound dan lagu anak ceria. Boleh lagu instrumennya kita bisa search di YouTube. Kemudian laptop atau komputer atau bisa juga pakai handphone. Nah, di sini saya sudah sediakan untuk instrumen lagu anak ceria, tapi dibebaskan ya untuk Bapak Ibu Guru PAUD menggunakan lagu apa saja. Kemudian langkah kegiatannya, yang pertama guru menyiapkan alat dan bahan yang akan dilaksanakan. Kemudian anak dapat menyimak penjelasan guru tentang cara merayap seperti kura-kura di bawah meja. Jadi kita sebagai pendidik perlu memberikan contoh dulu ya kepada anak. Nah, selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan yang telah kita jelaskan. Oke, selanjutnya kegiatan di minggu keempat hari kedua, yaitu nama kegiatannya adalah mozaik gambar kura-kura seperti gambar yang ada di tampilan. Nah, deskripsi kegiatannya, kegiatan mozaik ini adalah kegiatan anak yang menempel potongan kertas origami di seluruh gambar kura-kura. Setelah itu anak dapat memberikan hiasan. Boleh pakai kertas origami atau menggambar pakai krayon ya, seperti bentuk pohon, semak-semak, dan lain-lain sesuai dengan kreativitas anak. Kemudian kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok bisa terdiri dari 2-3 anak. Nah, untuk indikator kegiatan ini yaitu anak dapat
melakukan kegiatan mozaik gambar kura-kura, dan anak dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Tujuan dari kegiatan ini, yang pertama dapat melatih kemampuan motorik halus saat kegiatan mozaik. Kemudian yang kedua melatih kemampuan visual spasial anak. Yang ketiga melatih sikap sabar dalam kegiatan mozaik. Yang keempat melatih sikap kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Oke, selanjutnya alat dan bahannya yaitu ada kertas origami, lem kertas, dan lembar kerja gambar kura-kura. Kemudian langkah kegiatannya, guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, guru dapat memperkenalkan bahan untuk membuat mozaik gambar kura-kura. Yang ketiga, anak dapat menyimak penjelasan guru tentang cara pembuatan mozaik gambar kura-kura dengan kertas origami. Kemudian yang keempat, guru dapat memberikan kesempatan kepada setiap kelompok anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan yang telah ibu guru atau bapak guru jelaskan. Untuk kegiatan minggu keempat di hari ketiga berikutnya, kita dapat mengajak anak bermain membuat kura-kura dari plastisin seperti gambar yang ada di tampilan. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan anak membuat bentuk kura-kura dari beberapa warna plastisin yang sudah Bapak Ibu guru sediakan. Anak dapat membuat tempurung terlebih dahulu sesuai dengan gambar ya. Jadi anak dapat menggunakan plastisin berbentuk lingkaran, membuat bentuk lingkaran, kemudian anak dapat menambahkan 4 kakinya, kemudian 1 lingkaran yang besar sebagai kepala kura-kura di depannya, disertai mata kecil dari plastisin. Hasil karya ini juga dapat dijadikan hiasan atau mainan untuk anak. Indikator dari kegiatan ini, anak dapat membuat kura-kura dari plastisin, kemudian anak juga dapat bersikap mandiri selama mengerjakan tugas. Tujuan dari kegiatan ini, anak dapat melatih kemampuan motorik halus saat membuat kura-kura dari plastisin, kemudian dapat melatih sikap mandiri selama anak mengerjakan tugas, dan melatih kemampuan visual spasial anak saat membuat kura-kura dari plastisin. Alat dan bahan yang digunakan yaitu plastisin, kemudian meja dan kursi. Jadi langkah kegiatannya, guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, guru dapat memperkenalkan alat main. Yang ketiga, anak dapat menyimak penjelasan guru tentang cara membuat kura-kura dari plastisin. Jadi Bapak Ibu guru bisa contohkan dulu ya tahapan langkah-langkah kegiatan cara membuat kura-kuranya. Setelah itu guru memberikan kesempatan pada setiap anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tahapannya yang telah dijelaskan oleh guru. Kegiatan di minggu keempat hari keempat selanjutnya adalah membuat kura-kura dari piring kertas. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan anak yang mewarnai piring kertas dengan krayon hijau. Kemudian anak membuat potongan kepala dan kaki yang telah diberi warna hijau dengan krayon atau pensil warna dan menempelkannya di bawah piring kertas. Setelah itu, anak dapat menambahkan mata, hidung, dan mulut kura-kura dengan menggunakan spidol. Kemudian anak dapat menempelkan potongan kardus berwarna coklat di atas piring kertas atau tempurung kura-kura. Indikator dari kegiatan ini, anak dapat membuat kreativitas kura-kura, kemudian anak dapat bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Tujuannya yaitu untuk melatih kemampuan motorik halus pada kegiatan mewarnai, menggunting, dan menempel, kemudian melatih sikap tanggung jawab saat mengerjakan tugas sampai selesai, dan melatih kemampuan visual spasial anak. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan yaitu ada lem fox, krayon, kertas buffalo warna putih, spidol, kardus, dan piring kertas. Langkah kegiatannya, yang pertama guru dapat menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian guru memperkenalkan alat dan bahan kepada anak-anak untuk
membuat kura-kura dari piring kertas. Selanjutnya anak dapat menyimak penjelasan guru terkait cara bermain membuat kura-kura dari piring kertas, dan guru dapat memberikan kesempatan kepada setiap kelompok anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh guru. Selanjutnya di minggu keempat hari kelima ada kegiatan finger painting gambar kura-kura. Nah, finger painting gambar kura-kura ini adalah kegiatan anak memberi warna gambar kura-kura dengan menggunakan jarinya dengan cat air. Kegiatan ini dapat dilakukan berkelompok. Satu kelompok dapat terdiri dari 2 anak. Indikatornya, anak dapat melakukan kegiatan finger painting dengan jarinya. Kemudian anak dapat bersikap sabar selama melakukan kegiatan. Tujuannya yaitu untuk melatih kemampuan motorik halus dalam kegiatan finger painting dengan jari anak. Kemudian dapat melatih sikap sabar saat kegiatan finger painting, melatih kemampuan visual spasial anak, dan melatih sikap kerjasama saat kegiatan finger painting. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan yaitu ada lembar kerja gambar kura-kura, kemudian palet cat, cat air, dan kuas. Kuas ini untuk mengaduk catnya ya dengan air atau langsung catnya kalau mau di pencampuran warna. Jadi anak melakukan finger paintingnya tetap menggunakan jari-jarinya, tidak menggunakan kuas. Langkah kegiatannya yaitu guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya guru dapat memperkenalkan bahan yang akan digunakan. Kemudian anak menyimak penjelasan guru tentang cara finger painting gambar kura-kura ini. Selanjutnya, kita dapat memberikan kesempatan kepada setiap kelompok anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan oleh guru. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait salah satu rancangan pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Nah, di sini RPPM yang saya ambil yaitu temanya bermain dan bekerja sama, subtemanya hewan peliharaanku, sub-sub temanya yaitu kucing peliharaanku. Nah, di sini di hari pertama dan proyek temanya festival hewan peliharaan. Dan di sini di hari pertama ada kegiatan estafet kartu gambar kucing peliharaanku. Hari kedua yaitu merangkak sesuai dengan irama lagu, merangkaknya seperti kucing. Kemudian di hari ketiga ada menggambar dan mewarnai gambar kucing. Di hari keempat ada kolase gambar kucing bersama teman kelompoknya. Dan di hari kelima ada bermain permainan tradisional kucing dan tikus. Selanjutnya di sini saya akan membahas salah satu rancangan pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Di sini saya mengambil RPPH minggu ke-1 hari ke-4, yaitu dengan kegiatan kolase gambar kucing bersama teman kelompok sesuai dengan gambar kolase yang ada di tampilan. Deskripsi kegiatannya adalah kegiatan anak yang membuat kolase dengan menempel beberapa jenis bahan biji-bijian pada gambar kucing yang telah disiapkan oleh guru. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok dan satu kelompoknya dapat terdiri dari 2 anak. Untuk indikatornya yaitu anak dapat bermain kolase gambar kucing, bersikap sabar ketika mengerjakan tugas, bersikap kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Tujuannya yaitu melatih kemampuan motorik halus anak dalam kegiatan kolase gambar kucing, melatih kemampuan visual spasial anak, melatih sikap sabar dalam kegiatan kolase, dan melatih sikap kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Nah, alat dan bahan yang akan digunakan yaitu ada lem fox, lembar kerja gambar kucing, biji-bijiannya bisa menggunakan kacang hijau, jagung, beras, dan lain sebagainya sesuai dengan fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Langkah kegiatannya yaitu guru dapat menyiapkan alat dan bahan yang akan
gunakan. Kemudian guru dapat memperkenalkan alat dan bahan untuk membuat kolase gambar kucing ini. Anak menyimak penjelasan guru tentang cara pembuatan kolase gambar kucing dengan biji-bijian. Kemudian dapat memberikan kesempatan untuk anak melakukan kegiatan kolase gambar kucing ini sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan oleh guru. Jadi RPPH-nya sama seperti penjelasan sebelumnya ya. Oke, selanjutnya di sini sebelum saya akhiri, saya punya tips untuk merancang kegiatan pembelajaran mengenai tema profil belajar Pancasila, yaitu bermain dan bekerja sama untuk para pendidik PAUD di seluruh Indonesia. Yang pertama, kita dapat menyesuaikan subtema dan sub-subtema yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dengan kegiatan yang menarik. Kemudian kita dapat merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan diutamakan yang ada di sekitar anak ya. Kemudian yang ketiga, kita dapat merancang kegiatan kreativitas bermain yang dapat mengembangkan aspek perkembangan anak dan dapat dilakukan secara berkelompok, yaitu ada aspek sosial, pemecahan masalah bersama, bahasa, kognitif, dan fisik motorik, atau pada pencapaian perkembangan sesuai dengan usia anak. Yang keempat, kita perlu menyiapkan media pembelajaran yang ada di sekitar anak dan menambahkan media yang menarik untuk anak, seperti ada penambahan video, gerak, dan lagu sesuai tema, alat dan bahan kreativitas yang ada di sekitar anak untuk anak mainkan dan yang aman tentunya ya. Selanjutnya, membuat suasana kelas happy dengan kegiatan rancangan bermain secara berkelompok untuk anak secara natural. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru, para pendidik anak usia dini yang telah menyaksikan materi yang telah saya jelaskan. Di sini saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe YouTube Aima Kapaud. Anak Indonesia mandiri, maju, dan berkarakter. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di YouTube Aima Kapaud. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, terima kasih kepada Ruth, Nila, dan Jihan yang tadi sudah menyajikan hasil dari pengembangan kurikulum bermain kreatifnya. Banyak hal-hal yang menarik tadi ya kalau kita dengar, misalnya ketika Ruth bicara tentang mengapa kita bersaudara gitu, nanti kita tanya sama Ruth kenapa sih memilih kegiatan yang seperti ini dengan tema tadi bermain dan bekerja sama. Atau juga tadi Nila gitu ya, Nila bicara tentang bagaimana kegiatan bermain, kemudian juga bagaimana penerapannya di perkotaan dan pedesaan. Lalu tadi Jihan juga bicara tentang kegiatan bekerja sama ini dihubungkan dengan kegiatan yang terkait dengan minat anak. Oke, kita tanyakan kepada mereka ya. Halo Ruth. Ya, Ruth, tadi dari awal tuh saya udah penasaran banget gitu ya, ketika Ruth bicara tentang proyek temanya kita semua bersaudara gitu. Kenapa dipilih hal ini? Apakah khawatir ada integrasi bangsa gitu? Iya Bu, jadi kan karena temanya itu kan untuk yang hari ini tuh bermain dan bekerja sama. Dan tujuan dari tema itu sendiri itu kan sebenarnya mengajak anak untuk berinteraksi dengan teman yang beragam gitu. Jadi anak itu bisa menghormati orang lain yang berbeda dengan dirinya, terus dia juga bisa bekerja sama, terus juga mau berbagi dan tidak membeda-bedakan teman. Jadi anak itu bisa hidup rukun dan damai dengan sesamanya dimanapun dia berada. Nah, saya come up dengan kita bersaudara ini sebagai tema proyek itu karena
saya ingin meng-highlight gitu nilai-nilai keberagaman, khususnya di lingkungan main anak itu sendiri, tapi tidak hanya memperkenalkan anak pada keberagaman itu sendiri, melainkan juga gimana anak itu menanggapi atau merespon keberagaman tersebut gitu, yakni dengan tidak membedakan teman, akrab sama semuanya, mau main sama semuanya, mau berbagi dan sebagainya, yang tentunya masih dalam tema bermain dan bekerja sama itu. Jadi nanti kegiatan-kegiatannya juga berhubungan dengan itu gitu. Iya, oke. Menarik ya. Jadi poin kuncinya adalah bahwa hidup bersama di dalam perbedaan gitu ya. Jadi bagaimana hidup bersama di dalam perbedaan itu tema yang dikembangkan yang sudah disajikan tadi oleh Ruth. Gitu ya. Oke, terima kasih Ruth. Berikutnya Nila. Nila, dari tema-tema yang Nila kembangkan tadi, bisa nggak diterapkan di perkotaan dan di pedesaan? Tadi lebih mengarah kepada pedesaan atau perkotaan atau tengah-tengah ya? Baik Ibu, terima kasih. Saya coba menjawab. Ya. Sebenarnya bisa untuk pedesaan dan perkotaan sih Ibu. Jadi iya, karena kan kita tahu bersama bahwa kurikulum Merdeka itu terbuka untuk seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD sampai sekolah menengah ke atas. Nah, saya berusaha mengembangkan pembelajaran itu yang mudah untuk diterapkan baik di perkotaan maupun di pedesaan, seperti itu. Mulai dari kegiatannya, tujuan pembelajarannya, maupun media yang digunakan, yang mudah ditemukan dan mudah diterapkan, sehingga bisa diterapkan di pedesaan atau di perkotaan tersebut, Ibu. Seperti itu. Iya, oke. Jadi yakin ya bisa diterapkan. Jadi teman-teman guru yang berada di daerah 3T sekalipun gitu ya, bisa loh mengikuti apa yang dilakukan oleh Nila dan kawan-kawan dalam webinar series ini gitu ya. Jadi kami bukan hanya menyiapkan pengembangan kurikulum dengan penerapan hanya di perkotaan, karena kita tahu Indonesia itu kan ada perkotaan, ada pedesaan, ada pedalaman, ada daerah pantai, daerah gunung gitu kan ya, ada banyak macam-macam gitu ya Indonesia kondisi geografisnya gitu ya. Selamat mencoba. Baik Ibu. Oke, ya makasih Nila. Berikutnya Jihan nih. Tadi Jihan mengambil tema juga sama ya, bermain dan bekerja sama. Kemudian tadi fokusnya kepada binatang ya. Iya Ibu, hewan peliharaanku. Ya, hewan-hewan peliharaanku. Apakah Jihan bisa menjelaskan lebih lanjut tentang kembali menjelaskan gitu ya cara untuk merancang kegiatan ini yang terkait dengan profil pelajar Pancasila, maksud Bu Yuli. Silakan. Baik. Baik, terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit kembali mengenai bagaimana cara merancang kegiatan yang menarik pada tema profil belajar Pancasila, bermain dan bekerja sama ini. Nah, tentunya para guru perlu memperhatikan, yaitu yang pertama dengan merancang kegiatan kreativitas bermain yang menentukan subtema dengan menyesuaikan kebutuhan anak dan aspek perkembangan anak atau sesuai dengan usia anak. Kemudian guru juga perlu memperhatikan media pembelajaran yang ada di sekitar anak. Dan guru juga dapat menambahkan media menarik seperti ada penambahan video gerak dan lagu sesuai tema, seperti mencontoh gerakan binatang, seperti itu. Dan tentunya guru juga harus memperhatikan media yang aman untuk dimainkan oleh anak. Selanjutnya, setelah disiapkan rancangan kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, guru perlu membuat suasana kelas belajar bermain ini dengan happy, yaitu dengan kegiatan rancangan bermain yang bisa digunakan secara berkelompok untuk anak secara natural. Contohnya pada kegiatan yang telah saya jelaskan di Festival Hewan Peliharaan ini, kita dapat mengenalkan anak tentang hewan peliharaan yang ada di sekitarnya, seperti ada kucing, kelinci, kura-kura, dan ikan.
Nah, kegiatan ini selain mengenalkan hewan kepada anak, guru juga mengenalkan kegiatan bermain secara berkelompok yang menarik, seperti mengenal hewan dengan membuat kolase secara berkelompok, mozaik, kemudian ada perlombaan estafet atau peliharaan secara berkelompok. Nah, ini guru dalam mengembangkan kegiatan bermain yang menarik minat perkembangan sesuai dengan usia anak. Seperti itu, Ibu. Iya. Jadi bersama kita bisa gitu ya membangun kerjasama gitu kan ya. Jadi saya teringat nih ada membuat puzzle itu, puzzle masing-masing mengerjakan puzzle anak-anak, tapi ada membuat puzzle juga yang bentuknya massal. Jadi membentuk sebuah puzzle besar dikerjakan bersama-sama. Kemudian membuat kolase, kolasenya bersama-sama. Oh, keren banget. Membuat lukisan, lukisannya itu satu tempat besar untuk melukis gitu ya, apakah kertas, apakah karton atau media lainnya, tetapi ngelukisnya bersama-sama. Wah, keren banget gitu kan ya, sepanjang 30 km gitu kan ya. Oke, Jihan, baik, terima kasih teman-teman semua. Tadi sudah disampaikan oleh Jihan, oleh Ruth, dan oleh satu lagi siapa ya? Nila ya? Siapa? Nila kan? Ya. Lupa. Oke, satu lagi siapa nih timnya kali ini ya? Ada munculkan semua? Nggak kelihatan nih, Bu Yuli nggak ngelihat nih. Ada Jihan, kemudian ada Ruth, satu lagi? Nila. Oh iya betul ya Nila gitu ya. Hampir terlupakan Nila. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyajikan dengan sangat baik sekali tentang lokakarya, Merdeka Bermain, Merdeka Belajar. Mudah-mudahan para praktisi, para guru dan mahasiswa yang menyimak tentang webinar series yang ketiga ini semakin paham gitu ya tentang bagaimana tahapan dan klasifikasi dari bermain kreatif. Sampai jumpa di webinar series yang terakhir, yaitu yang keempat dengan tema besar sama, profil pelajar Pancasila, dan tema yang mereka pilih apa ya? Silakan ikuti webinar series yang keempat. Terima kasih, salam, sampai jumpa. Demikianlah rangkaian acara webinar series Lokakarya dengan tema Serunya Merancang Bermain Kreatif Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Berilmu dan Berbagi Bersama. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Negeri Jakarta, AIMA Kapaut, kepada Profesor Dr. Sofia Hartati MSI, dan kepada Dr. Yuliani Nurani MPD, serta kepada seluruh mahasiswa S2 PAUD Universitas Negeri Jakarta atas kerjasama dan keterlibatannya dalam kelancaran acara webinar hari ini. Atas perhatiannya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.